Oke, jadi rekan-rekan, ketika kita membuat flowchart, dan mungkin saya sering melihat juga ya beberapa flowchart yang dibuat begitu ya, dibuat oleh kita ini kadang-kadang masih belum tepat, dan berbahayanya itu adalah menyesatkan. Jadi sebenarnya flowchart itu berfungsi untuk memandu bagaimana cara kita melakukan penelitian begitu ya. Nah, maka sekarang kita akan coba bagaimana kita coba mendetailkan flowchart kita ini untuk memastikan kita semua paham begitu ya, apa step by step yang perlu dilakukan begitu, sehingga nanti harapannya bisa mempercepat begitu, mempercepat proses tugas akhir. Jadi kalau ada pepatah itu setiap 10 menit yang kita alokasikan untuk perencanaan itu akan menghemat waktu kita 100 menit untuk pelaksanaan. Jadi perencanaan itu hal yang penting karena dia bisa dalam kadar tertentu itu bisa mempercepat penyelesaian apa yang kita kerjakan. Nah, ini sudah masuk ya mungkin ke diagramnya, mungkin ini ya flowchart proses penelitian. Nah, jadi saya mungkin menggunakan sudut pandang proses penelitian. Uh, nah, oke. Okay. Ya, uh, sudut pandang pertama kita perlu tahu bahwa yang namanya setiap proses itu pasti memiliki input begitu ya, input, proses dan output begitu ya. Pasti memiliki input, proses dan output. Jadi pasti dia memiliki, kita sebut di sini mungkin inputnya apa, kemudian output. Jadi kita ingat-ingat lagi tentang ini ya. Kemudian yang tengah sini adalah proses. Dan juga setiap proses, setiap output ataupun output dia akan digunakan oleh proses berikutnya begitu. Yang artinya dia akan menjadi input bagi proses berikutnya. Dan begitu seterusnya. Ini misalnya proses 2. Nah, maka ini sebuah kesinambungan ini perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga untuk memastikan kita benar-benar paham apa yang kita lakukan dan kita bisa mengantisipasi. Kalau di kemudian waktu ternyata bisa jadi ada yang terlupa. Ya, maka flowchart yang kita buat ini kita akan coba memperjelas apa saja input, proses dan outputnya begitu. Ini yang versi sederhananya ya. Nah, bisa jadi misalnya untuk sederhana, misalnya kita ingin mencari jarak tercepat dari kosan menuju kampus misalnya. Misalnya kita pasti diawali di depan itu dengan elips ya, epsilon, atau seperti ini boleh. Kita mulai dari start. Kita mulai dengan mengetahui, mencari informasi ya, mengetahui letak kampus. Nah, ya, mengidentifikasi letak kampus. Misalnya kita tadi tujuannya itu ya, ingin mengetahui jarak terdekat dari kosan ke kampus. Identifikasi letak atau koordinat kampus ya. Nah, kemudian tahap berikutnya apa? Identifikasi koordinat rumah atau kos-kosan ya. Rumah atau kos gitu. Nah, pertanyaannya kan kita akhirnya bertanya, apakah memang bahwa output dari koordinat kampus itu menjadi input bagi koordinat rumah kos? Ternyata tidak ya. Nah, maka ini harus kita perbaiki. Oke. Bahwa ini berjalan secara paralel. Nah, begitu kan ya. Nah, jadi mulai dari sini kita ganti mungkin grafik garisnya.
Oke. Satu lagi. Nah, kita tuliskan di sini mungkin belum ada input ya. Nanti kita coba bahas. Outputnya apa? Outputnya adalah oke, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah misal ya, contohnya saya akan dengan mudah setelah tahu koordinat saya akan lalu menginputkan input koordinat pada Google Map gitu. Kan bisa kita menuliskan koordinat sekian. Asumsinya di Google Map belum ada searchingnya, belum ada keyword untuk kosan kita. Input koordinat data koordinat terhadap Google Map. Nah, berarti lalu kita coba sini misalnya ya, sini dulu. Nah, maka kita bisa apa nih kira-kira yang di anak panahin itu apa? Nah, kita identifikasi. Di sini kita bisa katakan karena setiap kotak itu kata kerja, maka di dalam panah itu adalah kata benda. Koordinat rumah atau kos. Ya, seperti ini. Dan jadi kita berikan nama di setiap batang panahnya. Oh, maaf salah ini ya. Dan di sini adalah koordinat kampus. Oke. Nah, jadi kan konsisten ya, kita lihat bahwa outputnya ini betul ini dan inputnya ini betul ini. Gitu. Kemudian tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah misal kita setelah dapat input data koordinat pada Google Maps, selanjutnya adalah hitung jarak, begitu kan ya? Hitung jarak. Hitung jarak alternatif antara kampus dan kos, dan rumah atau kos, begitu. Nah, apa nih kira-kira inputnya? Kalau untuk memastikan bahwa ini benar prosesnya seperti ini, kita coba identifikasi apa kira-kira ya input data koordinat. Berarti ini adalah aplikasi Google Map yang terisi koordinat. Nah, gitu. Jadi memang agak detail ya kita. Nah, kita sudah bisa nih. Berarti ini cukup logis juga nih bahwa ketika proses ini outputnya adalah aplikasi Google Map yang terisi koordinat, dan untuk bisa menghitung jarak kita butuh aplikasi Google Map yang terisi koordinat. Nah, kira-kira outputnya apa? Tahap berikutnya, proses berikutnya apa? Nah, mungkin kita bisa tahu juga setelah kita menghitung jarak alternatif, maka yang kita dapatkan apa outputnya? Ya, jarak alternatif begitu ya. Jarak alternatif antara kampus dan rumah atau kos. Gitu. Oke, nah baru tahap berikutnya apa? Ketika kita dapat output ini kira-kira untuk diapain? Oh, berikutnya adalah bandingkan. Ya. Bandingkan jarak alternatif. Nah, jadi kita punya perbandingan sekarang. Kemudian tahap berikutnya apa lagi? Tahap berikutnya bisa jadi adalah bandingkan jarak alternatif. Berikutnya adalah nah, outputnya dulu. Outputnya apa? Bisa nggak ini input ini ya? Oh, nggak bisa kayaknya ya. Oke, berarti ini adalah output dari bandingkan jarak alternatif adalah perbandingan jarak untuk setiap alternatif. Nah, tadi kan perbandingan. Kalau tadi baru jaraknya saja, kalau sekarang sudah ada perbandingan. Artinya kalau perbandingan sudah ada ranking di sana. Mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Kemudian pilih jarak terbaik.
Nah, ketika memilih jarak terbaik, mungkin tidak hanya berdasarkan jarak. Oh, kita pikir juga setelah kita menjalankan penelitian ini, mungkin kita butuh input lain, yaitu adalah eh, kenyamanan. Nah, berarti kita mungkin selain selain data yang lain, kita bisa bikin anak panah baru lagi di sini, begitu. Tapi sementara kita sederhanakan dulu begini. Pilih jarak terbaik. Ketika sudah dapat jarak terbaik, apa yang kita dapatkan? Maka kita akan mendapatkan jarak terbaik, begitu ya. Dan jarak terbaik atau jarak terdekat, begitu ya. Nah, boleh misalnya. Dan ini akhirnya adalah n. Nah, sekarang kita coba dulu nih, masing-masing kita coba melakukan. Kita merancang flowchart yang lebih detail. Ini contoh yang sederhana, bisa dicek di judul lembaran yang bernama Rio. Nah, di sana Anda coba isi. Nanti bisa sambil berjalan nih, proses yang bertahap ya, tidak pasti langsung sempurna. Tapi makin lama membuat kita makin paham dan membuat kita merasa perlu mengecek lagi ke literatur ya, ke daftar pustaka, apakah ada yang proses yang mungkin belum kita paham. Misalnya ternyata ada yang menggunakan AHP. Oh, analytical hierarchy process. Oh, ternyata di sini ada proses untuk klarifikasi ke responden. Oh, ada proses. Nah, hal-hal seperti itu yang kita perdalam, begitu ya. Nah, jadi ini proses penelitian yang detail, begitu ya, dengan flowchart. Ya. Oke. Nah, silakan masing-masing dicoba.